Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dimanapun berada masih setia di channel Dosen Jadi-Jadian dengan saya Andi Kusuma. Di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa yang saat ini sudah tingkat akhir ataupun tidak masalah mahasiswa yang masih baru tahap-tahap awal ataupun tingkat awal. Saya pikir ini penting bagi teman-teman untuk diketahui, yaitu tentang tahapan dalam menyusun skripsi. Mengapa ini menjadi penting, teman-teman? Jadi, tujuan saya membuat video ini agar teman-teman tidak ada hambatan teknis karena tidak mengetahui alur dalam pembuatan skripsi. Jadi sebetulnya bukan hanya apa yang akan kita buat, tapi alur juga mempengaruhi teman-teman di dalam nanti membuat skripsi. Dengan kita mengetahui alur yang tepat, kita jadi lebih aware gitu ya, jadi lebih tahu apa saja yang akan kita lakukan step by stepnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman sudah terpolakan ketika tahu nih bahwa alur menuju akhir akhir dari skripsi ini kan adalah sidang ya. Jadi akhir menuju ke sidang itu tahapannya apa saja dan itu teman-teman kalau tahu akan jauh lebih mampu mempersiapkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan video ini sedikit banyaknya membantu teman-teman yang saat ini mungkin baru ataupun akan menyusun skripsi ataupun sudah masuk ke tingkat akhir. Oke, langsung saja ya, teman-teman. Jadi, di sini ada beberapa tahapan di dalam menyusun skripsi yang harus teman-teman ketahui. Tahapannya terdiri dari yang pertama, teman-teman pasti ketika tingkat akhir akan mendapatkan materi kuliah tentang metode penelitian. Pasti di semua kampus saya pikir sama ya, akan di tingkat akhir itu akan ada mata kuliah metode penelitian. Entah itu mungkin penamaannya akan berbeda-beda, tapi pada intinya adalah teman-teman akan diberikan materi ataupun kuliah khusus untuk metode penelitian. Kemudian nanti juga akan ada konsep note. Saya pikir juga sama mungkin di semua kampus. Kemudian bimbingan juga akan sama. Kemudian seminar proposal. Kemudian penelitian dan sidang. Nah, ini tahapan yang harus teman-teman lalui. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima tahapan yang harus teman-teman lalui sampai menuju sidang. Dan urutannya ini teman-teman sudah sama ya seperti ini. Saya yakin urutannya pasti seperti ini. Jadi teman-teman tidak akan serta-merta langsung ke penelitian ya teman-teman. Jadi teman-teman akan terlebih dahulu melalui nanti kuliah metode penelitian, kemudian nanti mengajukan konsep note. Nanti saya jelaskan di setelah ini konsep note itu apa. Kemudian pasti melalui tahapan bimbingan. Setelah bimbingan nanti ada seminar proposal. Setelah seminar proposal barulah mulai penelitian dan pada akhirnya kita akan masuk kepada tahap tahap sidang. Nah, ini saya sedikit membagikan tips kepada teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah metode penelitian, teman-teman harus melakukan 4 poin ini. Yang pertama adalah aktif bertanya dan serius. Benar ya, teman-teman, ini penting sekali buat teman-teman, khususnya mahasiswa tingkat akhir. Pastikan teman-teman aktif ketika mendapatkan mata kuliah metode penelitian, karena ini akan sangat penting, akan sangat berpengaruh ke dalam nanti teman-teman memahami skripsi yang akan teman-teman buat. Jadi ketika nanti bimbingan, teman-teman akan menghadapi kendala ketika teman-teman tidak memahami metode penelitian di mata kuliah metode penelitian ini. Karena nanti ketika bimbingan, bisa jadi teman-teman mungkin syukur-syukur dapat pembimbing yang benar-benar tanda petik membimbing gitu ya, mengarahkan teman-teman segala macam. Tapi nanti kalau teman-teman dapat pembimbing yang cuek dalam arti kata ya terserah teman-teman gitu ya, dan nah itu teman-teman nanti akan keteteran ketika teman-teman nanti tidak diarahkan oleh pembimbing. Nah, teman-teman harus cari dari mana lagi. Nah, makanya di kuliah metode penelitian ini teman-teman harus serius, harus aktif bertanya sampai teman-teman benar-benar memahami dari esensi eh, metode penelitian itu.
Setelah itu, pada saat teman-teman mendapatkan eh, metode penelitian ini, di kuliah ini, biasanya ini kan semester sebelum masuk ke skripsi ya, teman-teman. Nah, teman-teman mulai mencari tahu standar panduan penulisan tugas akhir. Ini penting juga. Kenapa? Karena di sini teman-teman akan mulai mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih struktur penulisan standar ataupun struktur penulisan tugas akhir di kampus masing-masing gitu ya. Nah, itu sangat penting. Kemudian mulai baca-baca skripsi gitu ya di repositori kampus teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai tuh sekarang kan online ya, bisa online ya, bisa dicari. Teman-teman mulai tuh mencari judul-judul ataupun apapun yang mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran nih, teman-teman akan membuat skripsi apa, cari skripsi yang sejenis dengan yang akan teman-teman buat. Itu akan memperkaya nanti ketika teman-teman menyusun skripsi yang akan teman-teman buat. Yang poin selanjutnya adalah nanti ketika kuliah metode penelitian itu pasti ada tugas, entah itu tugas semester ataupun nanti tugas tugas akhirnya ya. Nah, tugas dalam mata kuliah ini pastikan adalah merupakan rencana tugas akhir kita. Jadi biasanya kalau di metode penelitian mungkin teman-teman akan mendapatkan tugas nanti membuat konsep note atau membuat judul ataupun membuat biasanya ya konsep note ya. Nah itu teman-teman itu jangan asal mengerjakan tugas di sini. Pastikan itu benar-benar. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman sudah mulai di sini di metode penelitian ini, nanti ketika masuk kepada fase memang harus mengajukan konsep note, teman-teman tidak dari nol. Teman-teman sudah punya basic yang cukup dan nanti tinggal melanjutkan. Itu ya teman-teman. Jadi sangat penting di metode kuliah di kuliah metode penelitian ini pastikan teman-teman serius dan aktif bertanya kalau tidak paham. Nah, selanjutnya biasanya nanti di awal kita akan diminta untuk mengajukan konsep note. Konsep note itu apa? Konsep note adalah dokumen ringkas yang menguraikan ide penelitian sebelum proposal skripsi lengkap dibuat. Bertujuan untuk memaparkan secara singkat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metode penelitian yang diusulkan. Dokumen ini berfungsi sebagai draft awal atau pra-proposal untuk mendapatkan masukan dan persetujuan awal sebelum penelitian lebih lanjut dilakukan. Jadi sederhananya konsep note ini adalah kita mengajukan judul, gitu ya, teman-teman semua. Jadi di konsep note ini entah nanti platformnya mungkin beda-beda ya setiap kampus. Kalau di kampus saya waktu itu kemarin itu via aplikasi gitu ya, kita mengajukan draft judulnya, kemudian kita juga submit eh, Word-nya gitu ya, dari mulai judul, latar belakang, sampai dengan tadi tujuan, metode penelitian gitu ya, tanpa bab pembahasan tentunya. Nah, itu kita ajukan. Nanti ketika sudah disetujui oleh bidang akademik, biasanya di konsep note ini juga kita memilih dosen pembimbing kita. Nah, ini juga kita harus jeli ya dalam memilih dosen pembimbing kita. Pastikan kita memilih dosen pembimbing yang kira-kira tepat. Artinya tepat itu dosen pembimbingnya yang bisa memberikan waktu yang cukup, kemudian juga yang mengerti tentang penelitian itu sangat penting ya teman-teman di dalam kita nanti memilih dosen pembimbing. Ketika sudah disetujui oleh akademik untuk kita melanjutkan kepada proses bimbingan, maka kita melanjutkan bimbingan dengan dosen pembimbing. Nah, di situ tentu kita dituntut keaktifan ya, teman-teman. Jangan harap teman-teman diminta oleh dosen pembimbing gitu ya. Jadi kita yang harus lebih aktif mengejar dosen pembimbing, meminta waktu dari dosen pembimbing. Di situ harus benar-benar dari kita inisiatif untuk aktif. Setelah kita bimbingan, biasanya ada batas minimal berapa kali bimbingan kita akan bisa diperbolehkan untuk mengikuti seminar proposal. Seminar proposal itu apa? Kita akan diuji tentang apa yang sudah kita rancang dari konsep note yang tadi awal itu bisa jadi masih mentah, kita perdalam lagi dengan bimbingan, nah nanti kita akan diuji di seminar proposal. Ini biasanya kita mengajukan
dan nanti ada dosen pengujinya seperti biasa teman-teman. Dan biasanya ini terbuka ya. Kalau di kampus saya kemarin ini untuk seminar proposal itu terbuka, jadi disaksikan oleh mahasiswa lain. Nah, kuncinya, tipsnya untuk seminar proposal, teman-teman pastikan siapkan sejak awal checklist dokumen atau persyaratan yang harus dilengkapi ketika akan mengajukan seminar proposal. Jadi teman-teman tidak serta-merta ya bisa begitu saja mengajukan seminar proposal. Tapi nanti ada beberapa syarat. Misalkan kalau kemarin di kampus saya, teman-teman harus ikut dulu menyaksikan seminar proposal mahasiswa lain. Nah, waktu itu 4 kali. Nah, itu harus benar-benar teman-teman checklist gitu ya. Jadi ketika nanti ada jadwal seminar proposal mahasiswa lain, kita harus ikut. Dan itu harus disiapkan. Ataupun dokumen pendukung lainnya. Misalkan kartu bimbingan, kemudian juga apa lagi ya kemarin. Ya pokoknya ya apapun lah dokumen persyaratan seminar proposal itu teman-teman harus punya checklistnya dan harus dicicil. Jadi ketika karena kan seminar proposal ini berbatas ya teman-teman, untuk waktunya itu berbatas. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman apa namanya eh, siap gitu ya dokumennya ketika memang saatnya teman-teman mengajukan seminar proposal. Nah, begitu juga nanti sebelum ke sidang, saya pikir untuk sidang tidak perlu dijelaskan. Jadi kuncinya sampai dengan seminar proposal ini. Jadi setelah nanti seminar proposal, biasa ada revisi dan bimbingan lagi, barulah kepada tahap sidang. Oke teman-teman, itu ya sedikit sharing kita di kesempatan kali ini. Lagi-lagi mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat teman-teman di dalam menyusun tugas akhir agar teman-teman tadi objektifnya adalah agar tidak ada hambatan teknis karena tidak mengetahui alurnya. Dengan mengetahui alur tadi, alur yang ini, teman-teman akan lebih prepare, lebih baik lagi. Itu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk channel Dosen Jadi-Jadian dan like dan juga share jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.